banyak orang mau mimpi besar itu takut, Cai. Karena orang tuh kayak takut ngerasa halu. Pernah dengar nggak lo? Iya. Halu banget ya gua gitu. Bener. Misalnya. Atau dikatain halu. Atau dikatain halu. Sama orang. Atau dia ngatain diri sendirinya halu, padahal dia mikir diri sendiri gitu. Karena menurut gua ada masalah yang membuat orang itu tidak paham antara impian dan halu. Kalau impian tuh gini, lu boleh mimpi apa aja sepanjang lu mengupayakan, itu impian namanya. Tapi kalau halu, lu punya impian segede apapun tapi lu nggak melakukan upaya apa-apa, itu namanya halu. Itu bedanya di situ letaknya di upaya. Jadi ketika mimpi tidak diupayakan, itu disebut kategori halu. Tapi mimpi atau impian yang diupayakan, itu namanya mimpi besar, dan itu sah-sah saja. Harusnya bahkan kita semua punya loh. Gitu. Itu sih lebih tepatnya. Dan di obrolan lain juga, lu tuh juga bilang ya bahwa kalau lu udah di tahap mendefinisikan mimpi lu apa, goals lu apa, urusan karir, ada baiknya lu ngomong ke atasan lu ya? Ya, terkait karir. Ke atasan lu. Nah, ini gue mikir jadi kadang orang mengakui mimpi yang untuk dirinya sendiri aja takut. Ini gimana ngomong ke orang lain ya? Orang lain, apalagi itu atasan gitu kan, jadi khawatir. Jadi kita juga ngerasa canggung gitu. Cari mati banget iya, sih cari lo, mati. bakal diketawain lo kan gitu ya? Iya, apa lu mau nyanyiin gua? Padahal gini ya, kalau menurut gua ya. Itu menurut gua tuh itu tabu banget loh, Mbak. Iya, hal kayak gitu, sangat tabu. Walaupun enggak lah gitu ya, nggak perlu dibahas ya gitu ya. Iya, menurut gue tuh gini ya, ketika lo bilang, Mbak, kok takut diketawain gitu kan. Memang sih, itu ada sebuah resiko itu, tapi minimal mulailah dari diri kita sendiri tuh untuk berani ngomong sama diri kita, gue pengen jadi ini. Dan itu menjadi mimpi yang lo gambarkan dengan rutin, kan itu antar dialog diri lo sendiri di kepala lo dan hati lo doang kan. Nah, memang untuk membicarakan keluar, terutama pada atasan, ini memang perkara yang jujur memang nggak mudah. Betul. Walaupun secara idealnya ya, di perusahaan yang sehat, yang isinya adalah orang-orang dengan mentality yang sehat, itu mereka saling mengungkapkan mimpi itu harusnya menjadi sebuah kebiasaan yang saling mendukung. Karena orang kalau secara mental udah sehat, udah kuat, udah positif, ketika mendengar mimpi orang, itu nggak terbersit untuk menjatuhkan, tapi malah lebih ikut membantu melihat potensi dan possibility yang ada yang bisa membuat orang itu mencapai. Yang terjadi kan kebanyakan pada saat anak buah kita atau siapa di sekeliling kita bermimpi apa, kita kadang-kadang terbesit atau mungkin bahkan nyeletuk, alah lo aja sekarang masih kayak begini, gitu kan. Itu kan akhirnya melihat pada situasi yang jeleknya, tapi nggak pernah ngelihat pada posisi potensinya dia. Kan gitu. Kalau misalnya ada orang, Mbak, gua pengen jadi partner gitu kan, sementara nih anak nih masih gue lihat tipikal orang yang masih belum disiplin sama deadline gitu. Betul. Ya itu perlu dievaluasi, tapi yang juga harus jadi fokus adalah possible nggak dia jadi seorang partners di law firm gitu misalnya. Possible dong orang dia misalnya sarjana hukum. Possible dong orang dia yang basic kualifikasi aja udah memenuhi kan. Berarti kan tinggal dari upayanya. Usia dia masih muda sekarang, dia masih punya waktu 40 tahun atau 20 tahun misalnya ya. Dia masih 20 tahun, ya masih muda, ya masih banyak kesempatan. Misalnya dia potensi bahasanya baik, cuman mungkin untuk meraih itu berarti harus ada yang diperbaiki beberapa hal. Tapi bukan berarti nggak mungkin gitu. Jadi angle sih sebenarnya. Angle. Nah, yang minimal menurut gue, kalau dia belum berani mengakui mimpinya pada orang lain, akuin dulu sama dirinya sendiri dulu, ya. Gitu. Gitu. Karena memang untuk orang lain itu agak kita juga harus ngeliat lawan bicara kita sekuat dan sepositif apa sih orang lawan bicara kita ini untuk kita sampaikan. Possibility untuk ngomong juga perlu perlu dilihat. supaya kita nggak down. Sebenarnya kalau kita udah punya mimpi besar di kepala kita dan kita kuat atas itu, mau dijatuhin kayak apapun di luar sana, disepelekan pun kita nggak bakal jatuh sih guys. Kan gitu. Karena gue pernah baru dengar nih Cai, ada seorang penyanyi besar ya di Indonesia, ternyata dia tuh sampai harus berobat trauma karena dia tuh pernah umur 15 tahun dengan potensi besar dia, itu dia diremehkan. Kamu kurang cantik, kurang apa? Lu itu kan ada suaranya yang bagus. Kamu kurang, tapi diartikan nggak mungkin jadi penyanyi besar karena lu nggak cantik. Itu pernah terjadi loh. Nah, tapi karena dia punya mimpi besar, dia wujudkan, ya pada akhirnya ya ketemu aja gitu jalannya. Tapi dia struggling tuh ngobatin luka batinnya, ketidakpercayaan dirinya. Gitu. Jadi maksud gue, kalau kita udah kuat di dalam,
mau dijatuhkan orang di luar sana, kayaknya akan tetap stay dengan mimpi kita deh, gitu. Tetap diupayakan gitu. Iya. Gitu poinnya. Berarti tadi ya, fokus sama potensi yang ada. Betul. Pada saat kita punya mimpi, fokuslah pada potensi yang kita punya, possibility yang ada. Nah, selebihnya memang ya kita memperbaiki banyak hal ya untuk mencapai itu. Itulah gunanya stages berikutnya tuh, Cai. Gap analysis gitu. Jadi gap analysisnya apa? Gap analysis itu di stages ini tuh membicarakan tentang apa yang lo punya hari ini, sama apa yang dibutuhkan di tujuan lo nanti gitu. Contoh. Apa yang belum kita miliki berarti ya, untuk mensupport posisi yang nanti ingin kita capai misalkan. Misalnya lu gitu, sekarang lu posisi ini, nanti lu impian lu menjadi director, menjadi partners ya, karena kita konsultan pajak biasanya sebutannya partners ya, di top level tuh sebut partners. Menjadi partners tuh apa sih yang dibutuhkan? Bukan cuma skill teknis dong, pastikan kemampuan organisasi tim, betul. Kemampuan melihat pasar, kemampuan memaintain hubungan dengan klien gitu-gitu loh. Nah itu kan harus lo hitung, saat ini gue baru teknis nih, teknisnya juga baru segini, padahal kalau di posisi partner harusnya memenuhi ini nih gitu. Jadi memang di gap analysis ini itu lo harus mendefinisikan yang dibutuhkan tuh experience apa ya di posisi itu, dibutuhkan requirement-nya apa ya, knowledge-nya apa ya, skill-nya apa ya, gitu, kompetensinya apa ya. Nah itu ketika lo identifikasi ini yang ada di stages ini, membuat list gap-nya gitu, apa yang mesti lo milikin untuk mencapai posisi itu. Gitu. Kalau mungkin kalau gua sih mungkin ini ya. Kalau gue coba mirroring gap analysis ini dengan apa yang gue lakukan, itu mungkin gue cukup terbantu ya Mbak sama adanya hasil psikotes. Karena di hasil psikotes itu kan ada kayak sikap kerja nih, sikap kerja yang itu sebenarnya juga bisa jadi basic skill yang harus lo milikin, gitu. Nah itu biasanya gue ngelihat hal itu terus kayak mirroring, bagian ini gue masih belum bagian apa kan, misalkan ada kemampuan analisis, kemudian ketelitian, kemampuan menghadapi stres saat bekerja di bawah tekanan, gitu kan, atau hal-hal lain lah yang terkait dengan sikap kerja. Nah, paling itu yang gue coba untuk membuat gap analysis kira-kira untuk posisi yang gue harapkan nanti itu gimana caranya mencapainya untuk dengan memperbaiki hal-hal yang masih kurang di situ gitu. Kalau nih ya orang nggak seberuntung lu atau teman-teman di MUC ya, karena mereka tuh punya udah di screening lebih clear, lebih detail kan sama perusahaan. Jadi mereka tinggal di feedback, nanti mereka kayak punya mirror, ini nih gue masih kurang ini. Atau juga mungkin di MUC kan karena sudah rutin dilakukan penilaian rutin, jadi itu sebenarnya orang di sini kan udah sering dapat mirrornya. Nah tapi kan di luar sana tuh nggak banyak gitu ya orang yang sekomprehen itu dapat gambaran tentang dirinya. Nah, apa yang dilakukan itu, yang harus dilakukan adalah dia melakukan observasi, self observasi pada posisi yang dia harapkan. Misal gini, ada junior ya, junior baru datang, baru kerja setahun 2 tahun, terus dia punya bayangan dong, ini kalau gaji gue segini mulu nggak bakal cukup nih, atau staff ya, gue harus promote, gue harus naik dong jadi manajer supaya gue bisa secara finansial gue tercukupi. Makanya itu gunanya tadi di stages pertama. Dia ngomong sampai ke gaji-gajinya diukur, itu diukur sama dia kan. Kalau gue gini terus gue gimana, nanti mau beli rumah, mau beli, kan itu nggak bohong lah, semua orang pasti punya kebutuhan dasar. Nah ketika dia melihat itu gitu kan, berarti gue harus di posisi ini nih supaya kesejahteraan gue juga meningkat. Di posisi ini dia harus melakukan observasi. Di posisi itu orang sudah harus bisa apa ya. Kalau perusahaannya profesional, dia bahkan bisa minta nih, kayak teman-teman kita di MUC bisa nanya, di posisi manajer tuh butuh kompetensi apa sih? Kita udah bisa secara transparan ngasih. Ini loh ada, karena kita punya namanya core kompeten dan leadership kompetensi di MUC, dan itu sudah clear dan kita pakai. Mereka bisa kita kasih nih, tinggal dilihat. Tapi ada juga loh di luar sana yang tidak mengenal. Emang untuk jadi manajer harus punya apa tuh, kadang-kadang tidak terdefine. Jadi dia harus melakukan self observation sendiri gitu loh. Nah itu observasi itu bisa dia lakukan melalui melihat maupun dengan dia ngobrol langsung sama orang-orang dengan
posisi jabatan seperti itu untuk nanya gitu loh. Atau ya berkomunikasi dengan orang-orang ini, minta advice, kalau saya kepengen jadi kamu kayak gimana sih, walaupun tuh hal yang nggak mudah ya buat kultur kita. Baik yang di satu kantor ataupun di luar kantor, tempat lain. Luar kantor. Itu semacam apa sih, minta mentoring gitu ya? Ya mungkin semacam minta mentoring ya. Jadi karena gue pernah denger ya, kalau kita karir mau maju, memang kita harus punya mentor. Gitu. Yang seprofesi ataupun tidak seprofesi. Katanya kalau nggak salah minimal 3 loh. 3 mentor. 3 mentor katanya. Dari bidang ilmu yang berbeda nggak apa-apa, yang penting lo mengagumi dia atas prestasi kerjanya. Jadi lo bisa explore dari dia, karena sebenarnya basic kemampuan dasarnya tuh sama. Yang beda tuh masalah kemampuan teknisnya. Gitu. Iya. Manajer di mana-mana sama aja gitu tuntutannya. Kan harus bisa manage gitu kan. Tinggal yang di manage apa? Apa? Ilmu yang dibutuhkan untuk manage, ilmu basic teknisnya tadi ya. Teknisnya tadi gitu. Balik lagi Mbak, kalau misalkan udah melakukan gap analysis, kemudian kita sadar bahwa ternyata ada satu skill yang gue belum punya, gitu ya, untuk mencapai posisi tertentu yang gue inginkan. Tapi skill tersebut tuh sebenarnya skill yang kebetulan kita tuh susah nguasainnya gitu. Nah itu gimana menurut Mbak Eri? Ya menurut gue ya, even kita tuh kerja udah kerja pada sesuatu bidang yang sangat hobi kita sukain, menurut gue tetap aja kita tuh punya tantangan ya Chay, gitu. Jadi sesuka-sukanya lo bernyanyi dan kemudian lo menjadi penyanyi, memang tuh nggak ada masalah gitu. Pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Ya kan, pasti ada tantangan. Suka-sukanya lo melukis, kemudian pada saat lo jadi pelukis, pasti ada susahnya juga kan, ada tantangannya juga. Jadi menurut gua, ketika lo udah nulisin gitu kan, di gap analysis lo, ternyata salah satu gap yang belum lo penuhi adalah misalnya skill yang terkait dengan contoh gua ya, gua dasar gua hukum nih Chay. Gue suka dunia HR, dunia HC, human capital, yang itu menjadi dasar karir gue kan. Gue suka berurusan sama orang, ngurusin orang, terus memecahkan masalah orang gitu kan, bahkan melihat potensi itu gue suka. Tapi gue satu hal yang gue tidak mungkin gue elakkan, yaitu adalah kemampuan hitung-hitungan. Ya, hitungnya, lu lemah di hitung-hitungan. Gue lemah, di fakultas hukum tuh statistik aja nggak ada loh, gitu. Gue lemah banget di situ. Jadi akhirnya gue mikir, oke, ini kan sesuatu yang nggak mungkin gue hindarin terus dong. Ini akan melekat terus terkait dengan gue ngitung budget tahunan gitu kan. Gue juga mesti ngitung gaji gitu kan. Oke, gue tetap gue upayakan. Gue kaki bakal kepala, kepala bakal kaki. Nggak apa-apa, nilainya nggak yang excellent, tiba-tiba gue jadi jago banget, terus kertas kerja gaji itu jadi bagus banget. Yang penting kan akurat aja gitu kan. Jadi ibaratnya kalau mata pelajaran tuh KKM aja gitu loh Chay. Ya, yang penting lulus gitu kan. Kalau ibaratnya mata kuliah tuh C ya. Iya C. Itu C aja. Ya udah, yang penting kan dasarnya itu terpenuhi. Ya gue berdamai sama itu gitu loh. Pastilah itu pasti ada lah menghampiri kita gitu loh. Artinya lu sebagai praktisi HC juga lu ini ya, lu menyadari betul bahwa kalau lu punya talent lu itu nggak mungkin excellent di semua hal. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Yang gue butuhkan orang ini memang punya keinginan kuat untuk melewati tantangan itu. Dan yang penting lulus tadi ya, KKM. KKM apa sih singkatannya? Nilai dasar lah pokoknya ya. Pokoknya KKM lah bahasa di rapot itu loh. Gitu ya kan, di rapot tuh KKM bahasanya ya. Ya minimal itulah, orang punya keinginan itu. Jadi misalnya dalam satu role gitu ya, dia ada 10 peran gitu. Paling enggak ya yang sebagian besarnya dia achieve dengan bagus deh, karena emang itu sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dia diupayakan. Nah yang lainnya ya walaupun so-so, tapi kita lihat effort dia untuk itu. Dan memang karena effort, nggak mungkin lah ya seseorang udah mengupayakan sesuatu terus nggak berhasil. Menurut gue sih nggak mungkin. Ini jadi obrolan dengan Mbak Eri sih sebenarnya jadi membesarkan hati kita semua ya, untuk bahwa gak ada yang nggak mungkin sebenarnya ya. Gak ada yang nggak mungkin, benar-benar. Even gue ada posisi di atas pun gue punya kekurangan. Ya kayak tim gue paling tahu lah ketika gue tuh orangnya sangat butuh dibantu untuk mengorganize waktu gitu ya. Nah, itu pun gue mengakui bahwa even pemimpin pun tidak mesti sempurna, pasti ada kekurangannya gitu. Iya. Gitu. Ya gue juga ada case juga ya, punya yang terkait kayak gini. Teman ya, punya teman yang dia sebenarnya hasil psikotesnya mungkin memperlihatkan nggak terlalu masuk spek ya, bukan orang yang brilian, outstanding gitu, enggak. Dan tapi ketika dikasih masukan gitu ya, ketika dinilai sama atasannya, dia
dengerin itu gitu dan mungkin dijadiin bensin sama dia ya, jadi bahan bakar ya. Jadi bahan bakar untuk perform di masa selanjutnya. Dan pada akhirnya dia terlihat berhasil juga dan bahkan menonjol ya menurut gue ya. Menonjol. Jadi kalau menurut gue gini loh, pada saat kita sadar posisi kita, oh kita masih punya kekurangan ini nih gitu kan. Ketika kita dikasih tahu punya kekurangan itu, kita cenderung mau mengupayakan. Pada saat orang yang mentalnya positif ya, kita akan mengupayakan. Nah yang repot ketika orang tidak punya keinginan untuk mengupayakan, tidak mau punya keinginan berjuang, ini yang paling repot. Walaupun dia diberikan tadi hasil psikotes, brilian, bagus, tapi dia nggak mau berupaya, gitu. Ya karena gue pikir nggak ada dalam kehidupan itu nggak ada tantangan ya, gitu. Walaupun dia bagus potensinya, tapi ternyata dia nggak mau mengupayakan, menurut gue nggak akan jadi apa-apa sih, gitu. Itu tadi pengalaman temen lo ya, yang bisa kita highlight adalah perjuangan dia mengupayakan yang terbaik di saat dia tahu dia punya kekurangan, gitu. Dan ini juga perlu untuk jadi ini ya, maksudnya bisa jadi guidance baik buat talent ataupun ya user ya, bahwa kita bisa juga ngasih kesempatan buat orang-orang yang pada awalnya kita lihat kurang di satu sisi, tapi sebenarnya kita melihat potensi, kita yang penting kasih dia kesempatan dulu ya. Ngasih kesempatan dan diri dia juga mau memperjuangkan. Itu aja sih poinnya, pasti nyampe lah gitu. Nah sekarang kita kan udah tahu, dia udah sadar kan, kita nih punya kekurangan apa yang belum kita raih. Nah itu kan pentingnya kita untuk membuat semacam peta ya. Nih yang ini masih kurang, ini masih jadi catatan buat gue. Itu kan harusnya bisa menjadi pengingat buat dia. Nah ini masuk ke stages berikutnya nih yang disebut dengan membuat roadmap. Oke, setelah melakukan tadi ya gap analysis tadi, step ketiga, jadi tahu apa yang belum kita punya untuk mendukung diri kita menjalankan peran di posisi yang kita inginkan, butuh membuat roadmap. Iya, di stages yang tadi ini yang gue bilang, dia ini stages keempat ya, membuat roadmap. Betul, roadmap, dan menurut gue strateginya. Setelah kita sadar, oh gue belum punya ini, oh gue punya tantangan ini, dia mencatatkan itu, ya dia mengupayakan, kalau ada kesempatan dia akan mengejar itu, gitu. Jadi tadi penting juga mengenal kita masih kurang apa di posisi kita saat ini. Kalau di posisi kita ke depan sana kita dituntut apa dan kita belum punya nih. Contoh kayak misalnya tadi temen lo gitu kan, dia dapat feedback misalnya, ini kurang nih analisisnya, dilihat dari hasil IQ memang dia nggak sebrilian itu, jadi dia butuh preparation lebih dibanding orang yang cemerlang misalnya bakatnya. Dia sadar itu jadi gap. Oke, kalau gue mau makin banyak dapat penugasan, gue di posisi lebih tinggi lagi, berarti gue harus kuat di strategi karena gue butuh waktu lebih ekstra gitu. Nah itu bagian dari dia juga di roadmap itu dia mengingatkan itu. Atau misalnya lu punya impian gitu ya, suatu saat nanti gue pengen jadi partner pajak internasional gitu ya di konsultan. Nah itu tuh lo sadar bahwa skill bahasa Inggris lu sudah harus sangat cas-cicus. Nggak boleh kurang dari itu. Ya lo kan jadi mikir dari jauh hari tuh, walaupun itu misalnya jadi jangka panjang udah menyusun gitu kan. Gue mesti bisa di tahap apa nih, berbagai cara lo lakukan. Kan lo melakukan itu juga gitu. Ya kan? Nah itu maksud gue pentingnya roadmap itu adalah mengidentifikasi yang tadi lo identifikasi, lo bikin lagi lebih detailnya dan caranya untuk menjembatani gap yang tadi. Gitu. Dan timelinenya. Nah itu emang pendekatannya itu memang harus pakai pendekatan yang itu metode SMART itu loh. Ketika bikin roadmap ya? Pada saat bikin roadmap itu pendekatan teori SMART itu loh, spesifik, measurable, terus A-nya itu achievable, ya bisa lo achieve ya, terus area relevan sama time bound ya. Jadi itu tuh lebih terukur. Nah dengan metode SMART itu kan lo bisa menuliskan hal itu sesuai dengan yang metode SMART tadi. Dan juga yang penting selain metode SMART yang lo pakai, juga lo menggunakan jangka. Jadi harus ada timeline atau time bound-nya, jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.